PI yang punya channel Yusuf PI Reaction, berkunjung ke sana ya. Saya hari ini mau membawa ajaran Yesus agar Bang Rudi dan para penontonnya mendapat hidayah dan sadar akan kebenaran ajaran Yesus itu sendiri gitu. Bukan ajaran para pendeta maupun bapak-bapak gereja, bukan. Nah, jadi yang saya sampaikan di sini memakai data, bukan asumsi. Yang kita bahas itu masalah konsep dosa. Bang Rudi memakai Bible-nya dan kita memakai paham Al-Quran kita, gitu ya. Nah, jadi kita menyampaikan data. Terserah nanti mau terima atau tidak Bang Rudinya itu urusan dia. Karena apa? Di Al-Quran kita mengatakan, fadzakir, maka peringatkan mereka. Innama anta mudzakir, kamu hanyalah memberikan peringatan tugasnya. Nah, jadi seperti itu ya. Terus dalam diskusi itu kan juga disarankan dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik. Jadi kita baik-baik aja, no hujat, pakai data di sini ya. Baik, berkaitan masalah konsep dosa di dalam agama Islam. Kita kalau masalah dosa ini menjelaskan atau menjabarkannya bisa dari Al-Quran kita, karena Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Di mana konsep dosa ini di dalam agama Islam tidak ada penebusan di dalam agama Islam. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Dalilnya di mana? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap orang yang berdosa, maka dia akan menanggung dosanya. Belum lagi di dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 38. Dicatat ya, ayat 38. Yang bunyinya di situ dikatakan bahwa manusia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nih ya, kullu nafsim bima kasabat rohinah. Itu bunyinya. Al-Mudatsir ayat 38. Manusia bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dan di dalam Quran surah Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi, barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarrah, maka dia akan menerima balasan keburukannya. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarrah, maka dia akan menerima balasan kebaikannya. Jadi di dalam agama Islam itu nggak neko-neko. Kagak ada dosa itu seperti barang gadaian. Kagak ada. Ya, dosa itu bukan barang gadaian. Dosa tergadai akhirnya ditebus. Kagak ada seperti itu di dalam agama Islam. Ente yang berhutang, ente yang bayar. Ente yang melakukan, ente yang bertanggung jawab. Ya, ente mencuri, ente yang ditangkap. Jadi, kalau ente mencuri, orang lain ditangkap, itu salah sasaran namanya. Nah, jadi Islam itu adil. Ya Allah itu maha adil. Makanya nanti ada hari perhitungan dosa, yaumul mizan, timbangannya, yaumul hisab, hari perhitungan. Ya, yang menghakimi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dirugikan sedikit pun dalam timbangan itu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Ya, jadi kawan-kawan semuanya, di dalam agama Islam tidak ada mengenal masalah dosa itu barang gadaian yang bisa ditebus atau digadaikan. Kagak ada seperti itu. Berkaitan, ya kalau masalah Kristennya nantilah. Biarkan Bang Rudi 5 menit menjelaskan masalah penjabaran dosa di dalam Kristen. Baru nanti kita akan, ya saya mau mempertanyakan Bang Rudi. Jadi tidak ada penebusan masalah dosa ini dan bentuk-bentuknya juga tidak ada. Dosa adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh manusia berbuat pelanggaran dan kesalahan. Jadi seperti itu. Silakan Bang Rudi. Siap, terima kasih Ustaz. Sebentar ya. Bentar. Oke. Baru.
Oke. Oke, Sobat Tat. Ya, pecet 5 menit. Ya, mic-nya matikan dulu Tat, karena suaranya double. Ya, kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa. Malam ini saya berdiskusi dengan Ustadz Yusuf PI. PI itu pembela Islam. Ya, saya sudah lama kenal beliau. Ini teman diskusi yang asik selain dari Ustadz Wafi ya. Dan masih banyak yang lain. Kenapa? Beliau itu tidak mau memaksakan kehendak. Yang pertama, yang kedua, tidak mau ngotot-ngototan kuat-kuatan suara. Entahlah sama yang lain kan dibilang kalau yang lain ganas, saya ganas. Kalau sama saya belum pernah saya lihat dia memotong-motong pembicaraan. Kami selalu bergantian. Sama dengan Wafi, jadi sangat beradab ya. Oke, sekarang saya menjelaskan konsep penebusan dosa. Oh, satu lagi kawan. Di dalam sejarah perdebatan dunia debat, baru saya dengan Yusuf PI inilah yang berani tutup mata kawan. Memang waktu itu kami gila-gilaan aja, pingin karena ada yang nantang-nantangi si Bom-Bom duluannya, akhirnya kami memulai dan kami yang pertama. Bom-Bom sampai hari ini tidak ada tutup-tutup mata. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya, bahwa di dalam ajaran Kristen kenapa ada penebusan dosa, kan begitu. Begini, dosa manusia itu timbul akibat apa? Dosa manusia itu timbul akibat si Adam, ya, si Adam dia tidak menuruti perintah Tuhan, maka jatuhlah dia ke dalam dosa. Setelah dia jatuh ke dalam dosa, dia itu tidak bisa selamat. Ya, kenapa tidak bisa selamat? Ya, karena tidak ada jalan keselamatan bagi si Adam. Lewat apa dia selamat? Gak ada kawan, mau lewat apa ya? Jadi itulah sebabnya orang sebelum Yesus datang tidak ada satupun yang diselamatkan, kecuali Henok dan Elia itu dipilih langsung oleh Tuhan. Ya, nah bersusah payah manusia mengejar yang namanya kebaikan, kebajikan atau perbuatan baik, juga tidak mampu menaikkan atau melepaskan dia dari belenggu dosa ini kawan. Lantas dengan apa kita mau pergi ke surga? Kita berharap pengampunan Tuhan. Pengampunan bagaimana yang kita harapkan dari Tuhan? Tuhan mengampuni dengan jalan apa? Ya dengan jalan kita berbuat amal dan kebaikan. Ada enggak manusia yang amal dan kebaikannya melebihi dari dosanya? Tidak ada. Di dalam ajaran Kristen siapa yang mati artinya dosanya lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Kan begitu ya. Maka di Matius 26 ayat yang ke-28 dikatakan, darahku akan tertumpah bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Dosa yang diampuni itu adalah dosa perbuatan. Sedangkan dosa kutukan yang kita alami yakni dosa waris, yakni pada hari engkau memakannya engkau mati dan dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali kepada debu tanah. Itu tidak ditebus tetapi dikalahkan. Dasarnya dari mana? Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 bahwa dia akan meremukkan kepala si ular. Maka kepala si ular diremukkanlah ya. Artinya apa? Kalau kita lihat di Perjanjian Baru sudah mengalahkan alam maut katanya. Itulah yang ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa? Ada kebangkitan setelah kematian dan ada jalan menuju surga. Kalau zaman dahulu orang ada kematian, tidak ada kebangkitan. Kalaupun ada yang bangkit, mati kembali. Begitulah terus-terusannya. Nah, jadi itulah yang terjadi. Makanya kita butuh namanya penebusan dan pengampunan dosa. Nah, apakah dosa semua orang ditanggung oleh orangnya masing-masing? Iya. Ya, kita tidak pernah menumpahkan dosa kita kepada anak kita, kecuali ada dalam Alkitab Ulangan 20 mengenai dosa ketika kita menyembah berhala, maka dikatakan dia akan menimpakan pada keturunan kedua sampai ketiga itu ya. Jadi itulah yang kawan yang harus kita perhatikan dengan baik dan benar ya. Tidak boleh kita tidak melakukan hal ini. Maka dari itu kita butuh yang namanya pengampunan dosa dan penebusan dosa.
Pengampunan saja kita sudah diampuni, tapi kita nggak bisa ditebus. Contoh kita dibaptis pertobatan, maka dosa kita diampuni. Tapi apakah kita bisa selamat? Belum tentu, karena selesai itu kita membuat dosa, maka harus ditebus. Ya, itu pengantar dari saya, Tat. Wah. Kebanyakan retorika kau Bang Rudi. Iya. Hehehe. Belum sampai Ya. waktunya muncul ya teman-teman. Sabar. Ya, silakan Tat. Aku dia. Dari Bang Rudi Yohanes tentang masalah dosa ya. Nah, di sini kata Bang Rudi, dosa itu diwariskan dari Adam. Karena yang pertama kali berbuat dosa itu adalah Adam. Ya, karena kita tidak ada masalah penebusan dosa, di Islam tidak ada bisa diserang dong tentang masalah penebusan dosa. Karena penjelasan dari saya ya, bahwa dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Dari penjelasan Bang Rudi tadi ya, saya mau membukakan kepada Anda semuanya, silakan dicatat ya, di dalam Yehezkiel 18:20. Nah, Yehezkiel 18:20. Di situ anak tidak menanggung dosa bapaknya dan bapaknya tidak menanggung dosa anaknya. Lalu bagaimana penjelasan Bang Rudi tadi bahwa dosa itu ditebus tapi berbeda dengan perjanjian lama? Dosa apakah yang ditebus? Bagaimana bentuk dosanya? Sedangkan perjanjian lama mengajarkan bahwa dosa itu tebus sendiri-sendiri. Yesus pun berkata, orang yang melakukan apa yang dia perbuat, maka yang menanggungnya adalah dia sendiri. Itu Yesus, ya. Sama dengan yang diajarkannya di dalam Yehezkiel 18 nomor 20 tadi, bahwa anak tidak menanggung dosa bapaknya dan bapak tidak menanggung dosa anaknya. Di sini saya bingung jadinya. Saya harus percaya Bang Rudi kah atau harus percaya Bible kah? Karena yang saya bawakan dari Bible-nya Bang Rudi juga, ya. Jadi Bang Rudi semuanya ya, dan kawan-kawan Kristen, kita mengetahui kan seperti itu ya Bang Rudi. Upah dosa adalah maut. Dan saya mau bertanya kepada Bang Rudi, di dalam Ibrani 2, tuh ya, Ibrani 2 dikatakan, iblislah bapa kekuasaan dari maut. Tuh, Ibrani 2 ya. Saya buka dulu. Ibrani 2 ayat 14. Saya bacakan. Nih ya, teman-teman datanya. Di sini, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, upah dosa adalah maut. Iblis berkuasa atas maut. Saya mau tanya, penebusan dosa ini menebus kepada siapa? Apakah menebusnya ke iblis atau ke siapa? Dan Yesus turun karena darahnya dosa itu ditebus, kata Bang Rudi. Sekarang, dua pertanyaan yang saya ajukan dan tolong dijawab. Ya, kepada siapa Anda menebus dosa? Dan kepada siapa Yesus darahnya ditumpahkan untuk menebus dosa kepada siapa? Apakah Yesus menebus dosa ke iblis? Karena upah dosa adalah maut dan maut itu yang berkuasa adalah iblis. Nah, sekarang saya tanyakan, apakah betul Bang Rudi, Yesus itu menebus dosa-dosa Anda semuanya kepada iblis? Cuma itu yang saya tanyakan kepada Bang Rudi dan tolong dijawab. Silakan Bang Rudi mau bertanya tentang masalah agama Islam, akan saya jelaskan ya. Nah, silakan manfaatkan waktu Anda. Cuma satu poin yang saya minta kepada Bang Rudi ya. Upah dosa adalah maut. Maut yang berkuasa adalah iblis. Dan Yesus itu menebus dosa apakah kepada iblis atau kepada siapa?
Itu yang bikin saya bingung dan tolong dijelaskan serta dijawab. Ya. Jadi masalah penebusan dosa tidak ada di dalam agama Islam. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Nah, apakah dosa Adam ditebus Yesus kepada iblis atau gimana jalan ceritanya? Ini saya kurang mengerti konsep Kristen, ya. Bagaimana? Apakah dosa Adam yang dilakukan pertama kali itu ditebus Yesus kepada iblis atau Yesus menebus kepada siapa dosa tersebut? Nah, silakan untuk dijelaskan, ya. Konsepnya nggak jelas di sini. Makanya saya minta Bang Rudi untuk menjelaskannya. Thank you. Iya, mantap Tat. Ayo, semangat. Semangat, teman-teman. Saya nunggu ini nih, Bang Rudi. Iya. Oke. Terima kasih Ustadz Wafi. Ya. Dosa perbuatan. Asal dosa perbuatan itu dari mana? Itu dari dosanya si Adam. Jangan engkau menyentuh pohon pengetahuan ini. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, dia menyentuh, itu perbuatan. Kemudian ada dosa waris. Dosa waris itu apa? Itulah hukuman yang diberikan kepada si Adam. Hukumannya apa? Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Ya, kematian itu adalah dosa yang diwariskan dari si Adam. Mengapa demikian? Kalau Adam tidak memakan buah itu, dia tidak akan mati. Karena dia akan hidup di Taman Firdaus. Di Taman Firdaus tidak ada jalan kematian selain daripada menyentuh pohon pengetahuan itu. Ya, di dalam Islam apakah ada dosa waris? Ada, siapa bilang nggak ada? Baca surat 7 itu, mulai dari ayatnya yang ke-20 sampai ke-25. Jelas di situ dosa yang diwariskan oleh si Adam apa? Zolim. Zolim itu adalah bagian daripada dosa. Sehingga sampai hari ini orang Islam mengenal dosa akibat perbuatan zolim. Siapa yang pertama sekali melakukan kezoliman? Si Adam. Karena dia memakan buah itu maka dikatakan dia zolim. Nah, ketika dia zolim, dengan apa dia diampuni? Di dalam surah itu dia berkata, di surah 2 ayat 38-37 itu, dosanya diampuni. Kenapa dosanya diampuni? Karena dia minta pertobatan. Dia mengaku tobat, mengaku salah, maka tobatnya diterima. Tetapi apakah dia ke sorga? Tidak, malah diusir dari sorga. Dan apa yang terjadi? Dia malah diberi hukuman mati. Nah, kematian di surah 7 ayat 25 itu jelas menjelaskan apa? Sebelumnya Adam yang tidak pernah mati ini si Adam. Dengan apa si Adam akan dibangkitkan? Yang enggak adalah kebangkitan sampai hari ini bagi Islam. Islam tidak mengenal kebangkitan sampai hari ini. Nah, dalam Kristen bagaimana? Yaitu tadi dosa kematian yang enggak bisa dibangkitkan. Yesus turun dalam kerajaan maut, meremukkan kepala si iblis. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara perempuan ini dan engkau, katanya. Maka dia meremukkan, mengalahkan alam maut. Sehingga apa? Matius 27 ayat 53. Ada kebangkitan. Kan ada kebangkitan. Orang yang dari alam maut itu dibebaskan, maka mereka menuju apa istilahnya itu ya, Yerusalem, ya. Nah, kawan-kawan, demikian juga Ibrani 2 ayat 14. Waduh, banyak kali yang harus kuterangkan. Sabar ya. Sebentar. Aku menjelaskan dulu. Ulangan 5 yang kumaksud tadi ya, ayatnya yang ke-9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Memang di dalam ajaran Kristen ada lagi dosa yang diwariskan. Apabila orang menyembah berhala, maka dia akan membalaskan dosa bapaknya kepada anaknya sampai keturunan keempat. Itulah sebabnya di perjanjian lama Tuhan memusnahkan para penyembah berhala. Oh, hajar itu kan ya, dihajarlah terus. Di dalam Islam bagaimana? Ya, apakah Allah SWT menerima orang yang menduakan dia? Kan tidak.
Apa dikatakan musyrik? Dosa yang tidak terampuni dalam Islam adalah musyrik. Gak ada ampunnya itu. Lantas bagaimana orang musyrik ini mau masuk ke dalam kerajaan surga? Gak ada, Al-Quran menerangkan. Contoh, saya Kristen, saya kan sudah musyrik bagi Islam. Terus saya tiba-tiba mu'alaf, apakah saya masuk surga? Enggak bisa. Karena dosa musyrik tidak bisa diampuni. Loh, saya sudah Islam. Yang diampuni apa? Dosa perbuatan saya selain musyrik. Dosa-dosa saya musyrik itu dikumpulkan. Ini enggak akan bisa diampuni. Ya, tapi dosa-dosa lain itu diampuni. Paham enggak? Nah, kayak gitulah di Kristen yang dosa yang tidak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Dosa itu ada dua, yang membawa kepada kematian dan yang tidak membawa kematian. Kematian dimaksud adalah kematian kedua, yakni ke neraka. Paham ya? Nah, apa ini? Penebusan kepada siapa? Ya kepada seluruh umat manusia. Baru apa ini? Dan kepada siapa dilakukan itu? Kepada setan. Iblis, sorry, bukan setan. Dari siapa? Dari iblis. Terima kasih, silakan. Oke, bentar dulu ya teman-teman ya. Minum dulu, Tar. Minum dulu. Pencet. Oke. Oke. Bang Rudi, di kata-kata Bang Rudi yang terakhir ya. Tadi Bang Rudi mengatakan iblis. Apakah kepada Tuhan? Tuhannya Tuhan siapa lagi kalau gitu? Atau kepada iblis? Nah, ya. Kepada siapa? Yesus menebus dosa. Apakah kepada iblis? Karena upah dosa itu adalah maut ya. Yang berkuasa atas maut itu adalah iblis. Jadi Yesus ini ceritanya nebus dosanya kepada iblis gitu. Berarti iblis punya pegadaian dong. Pegadaian dosa gitu ya. Nah makanya itu yang bikin saya bingung. Kepada iblis atau kepada siapa? Kepada semuanya atau seperti apa? Saya nggak ngerti gitu. Apa yang dijelaskan oleh Bang Rudi tadi. Cuma sedikit yang saya tangkap masalah Nabi Adam katanya dosa zalim. Di situ Nabi Adam bertobat, Bang Rudi. Bertobat. Dan tujuan Nabi Adam diciptakan itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ya, bukan berbuat dosa gitu. Bukan. Jadi dosa itu Nabi Adam yang melakukan dan Nabi Adam sendiri yang bertobat. Itu konsep yang betul. Kagak ada saya yang utang Bang Rudi yang bayar. Kagak ada kayak gitu. Ya. Terus masalah dosa katanya tidak bisa ditebus di dalam agama Islam. Satu kata saya, tidak ada konsep penebusan di dalam agama Islam. Terus musyrik kata Bang Rudi, tidak bisa diampuni, tidak bisa ditebus. Karena musyrik itu akan masuk neraka. Betul. Ya, Bang Rudi betul, musyrik itu akan masuk neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang musyrik itu akan kekal di dalam neraka. Nah, ketika Bang Rudi masih musyrik di zaman ini, lalu Bang Rudi menjadi mu'alaf, apakah dosa musyriknya diampuni? Jelas diampuni. Kenapa saya bilang diampuni? Karena ada dalilnya. Dalilnya di mana? Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya, di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila ayyukaffir ankum sayyiatikum. Dosa yang telah lalu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa musyriknya. Ya. Jadi Bang Rudi di At-Tahrim ayat 6 dosa musyrik, dosa kafir karena dia mu'alaf ditutup dosanya. Itu dalilnya At-Tahrim ayat 6. Nah di situ Bang Rudi tidak ada kami itu dosa ditebus-tebus. Kalau mau tebus dosa ya minta ampun, bertobat, tobatan nasuha, astagfirullahalazim. Beres, simple Islam itu ya.
Simple gitu. Kagak kayak Kristen harus mengorbankan Tuhan dulu, pakai darah Tuhan, nebusnya ke siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Upah dosanya adalah maut yang disebabkan oleh Adam. Di sini Adam itu dosanya katanya dua. Dosa Adam, dosa perbuatan. Terus lalu yang ditebus kepada iblis ini dosa yang mana? Pakai apa? Kata Bang Rudi pakai darah. Ya, berarti ini dosa pegadaian dari iblis. Ya, pegadaian iblis ini tebusannya pakai darah gitu. Atau gimana? Saya nggak ngerti. Coba dipertegas Bang Rudi. Kepada siapa tebusan dosa itu ya ditujukan? Yesus turun ke muka bumi untuk menumpahkan darahnya agar menebus dosa manusia. Menebusnya ini kemana? Kepada siapa gitu? Ya, terus dosa yang mana? Itu yang bikin saya bingung. Berbelit-belit lah. Coba jawab yang tegas gitu loh Bang Rudi. Dosa perbuatan yang dilakukan oleh Adam ditebus oleh Yesus kepada iblis. Jelas jawabannya kayak gitu. Tapi saya tidak mengerti apa yang dijelasnya kepada siapa, alat penebusnya itu apa. Nah, kayak gitu. 3 hal itu tolong dijabarkan ya Bang Rudi. Nah, ini saya simak baik-baik untuk yang kedua kalinya. Thank you. Oke, silakan. Dipencet tuh. Ya, oke. Terima kasih. Tanding ulangnya. Ya, udah. Matikan mic-nya, tak. Oke. Terima kasih Ustadz Wafi. Ya. Menebus dosa dari siapa? Di dalam Kejadian 3 ayat 14 dikatakan, makananmu seumur hidupmu adalah si debu tanah. Kemudian dikatakan dari debu tanah engkau diambil, engkau kembali kepada debu tanah. Kenapa manusia mati? Roma 6:23. Dosa adalah maut. Maka Yesus menebus dari siapa? Dari alam maut itulah, dari iblis itu. Loh, iblis seperti penggadaian, konsepnya memang seperti itu. Contoh, saya ketika saya lahir, saya langsung punya dosa. Sekarang konteksnya di dalam, ketika si Adam memakan itu, maka dia jadi zolim. Zolim itu dosa yang dibawa, diwariskan oleh si Adam. Siapa yang membawa dosa zolim? Si Adam, taat. Ngerti nggak kewarisan? Dari neraka. Islam juga mengenal tebusan dari neraka. Nggak ada yang nggak mengenal. Ini nih, balikan dulu ya sebentar. Sebentar. Kalian kalau nggak ada gitu nggak apa katanya ini. Islam itu ada tebusan kali dua kawan. Iklan sedikit. Kalau
Yang kasih hati nanti dikali 2. Sayang kali 2-nya tidak berjalan ya. Dua 29 detik lagi. Oke. Lanjutkan ya. Jadi siapa bilang tidak ada? Ya, di dalam Islam bukan oleh orang-orang kafir itu. Tapi setelah dia bertobat, apa yang diwariskan Adam? Bukan sorga, tapi apa? Kematian. Baca surah 2 ayat 2, surah 7 ayat 25. Di bumi engkau hidup, di bumi engkau mati. Sebelumnya ada nggak kematian? Nggak ada kematian. Gara-gara si Adam memakan buah itu, terusirlah dia dari surga Allah SWT, sehingga dia memiliki namanya kematian. Sebelumnya ada nggak kematian? Nggak ada. Loh, tapi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalimat setiap yang bernyawa akan mati itu diucapkan kan jauh hari pada zaman Muhammad. Pada zaman Adam itu nggak ada diucapkan. Justru kenapa orang zolim bisa? Sehebat apa kau mau bertobat? Tidak satu pun di dalam Al-Quran orang bertobat masuk surga. Aduh, saya tahu itu hadis. Ya, gampang. 6462. Ustaz, sekali-sekali kau yang main cetat. Itu. Oke. Jadi Bang Rudi di sini mengatakan Yesus menebus dosa kepada iblis. Artinya Tuhannya Bang Rudi itu tidak berkuasa atas dosa. Ya, tidak berkuasa atas dosa. Karena yang lebih berkuasa rupanya iblis. Kalau nebusnya ke iblis, kenapa Anda tidak menuhankan iblis saja? Lebih baik kayak gitu, karena iblis lebih berkuasa daripada Tuhan. Lebih baik Anda tuhankan iblis. Kenapa? Karena iblis lebih berkuasa atas dosa dan maut. Ya, gimana sih? Aduh. Berarti, nih saya catat ya, kawan-kawan yang muslim ya, yang nonton sama yang Kristen. Kata Bang Rudi, Yesus nebus dosa kepada iblis. Berarti iblis lebih berkuasa daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak berkuasa atas maut. Tuhan tidak berkuasa atas dosa. Tapi iblis lebih berkuasa daripada Tuhan. Nah, maka dari itu lebih baik kawan-kawan semuanya tuhankan saja ya iblis. Karena apa? Karena Yesus menebusnya ke iblis. Lebih berkuasa gitu. Tuh, top. Oke, sekarang saya mau tanggapi dulu masalah Adam. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah. Bukan untuk berbuat dosa atau mewariskan dosa. Dulu disebutkan di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati. Ya, memang pada faktanya semua yang bernyawa itu akan mati. Kullu nafsim bima kasabat rohinah. Bertanggung jawab atas sendiri-sendiri. Itulah yang dicontohkan oleh Allah apabila kamu berbuat salah seperti Nabi Adam menjalimi dirinya, maka kamu sendiri yang bertobat. Lalu Adam diturunkan untuk tujuannya diciptakan menjadi khalifah.
Ya, di muka bumi. Di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu kamu hidup. Semua yang bernyawa pasti mati, ya. Di situ Bang Rudi, ya. Semua yang bernyawa pasti mati. Bukan karena dia berdosa, bukan. Terus kata Bang Rudi tadi, masalah hadis, di dalam Islam ada juga tuh konsep penebusan dosa. Katanya di dalam hadis Muslim 6462, di situ dikatakan Allah akan memberikan Yahudi dan Nasrani sebagai penebus kamu dari neraka. Yang ditebus itu neraka atau dosa. Baca hadisnya. Neraka itu sebuah tempat, bukan dosa. Ya, jadi neraka itu adalah orang-orang yang berdosa dimasukkan ke situ. Ya, karena pelanggaran seperti musyrik tadi, seperti kafir tadi. Jadi ketika Allah menyerahkan Yahudi ataupun Nasrani untuk menebus dari neraka, bukan dosanya yang ditebus, tapi tempatnya yang ditebus. Ya, asal mulanya itu ditempati oleh umat Islam. Umat Islam akan diselamatkan. Surah Maryam ayat 72. Maka ditebus Allah, digantikan Allah dengan Yahudi ataupun Kristen di dalam neraka. Jadi yang ditebus itu bukan dosa, tapi tempatnya di neraka. Ya, neraka itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum orang yang berdosa, ya. Jadi sebuah tempat yang diciptakan, ditebusnya tempat itu dari neraka. Agar apa? Agar muslim tidak ada yang masuk neraka. Ya, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiya. Tuh ayatnya, ya. Dan kafir Kristen akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itulah tebusannya, ya. Gak jadi umat muslim masuk neraka. Bang Rudi, saya mau tanya Bang Rudi, ya. Ketika Yesus Yesus menumpahkan darahnya untuk iblis. Bang Rudi, saya mau tanya, di mana di perjanjian lama bahwa menebus dosa itu dengan darah? Perjanjian lama kita tahu menebus dosa itu pakai tai sapi dan pakai korban domba. Ya, pakai tai sapi dan pakai korban domba. Di mana datanya di perjanjian lama mengatakan menebus dosa itu pakai darah. Silakan carikan datanya. Bentar, saya pencetin. Iya, oke. Terima kasih Tat. Ya, aku heran melihatmu ini Tat. Kelemahan orang Muslim, mereka tidak mengerti urut-urutan peristiwa. Di surat 7 itu tidak ada berbicara semua yang bernyawa akan mati, nggak ada. Kok karang-karang itu Tat? Ya, sama dengan kami juga. Kami mengerti urut-urutan peristiwa. Itulah sains. Muslim Islam tidak pandai mengertikan arti urutan peristiwa, Tat. Ya. Kemudian Ustaz bilang gini, wah, upah dosa apa namanya itu? Kita ditebus dari siapa? Dari iblis. Iblis penguasa alam maut. Ya, sembahlah iblis karena dia bisa melepaskan dari alam maut. Inilah kekeliruan, Tat. Iblis tidak bisa melepaskan manusia dari alam maut. Kalau kita ikut iblis, malah kita menjadi tetap di alam maut. Gimana sih? Dia pemilik alam maut. Bagaimana ditebus sehingga kita harus menyembah iblis? Ya, malah tetap di alam maut lah. Semua yang mengikut iblis malah berdosa, makin berdosa, makin berdosa. Paham nggak, Tat? Ini yang saya heran daripada pendebat Muslim nggak ngerti apa yang dimaksudkan. Lah, kalau Allah SWT mengampuni dosamu dari apa? Dari apa? Kan dari perbuatan dosamu juga ya, sembah aja dosamu. Karena dia pemilik dosa, bukan begitu, Tat. Semakin kau mengikuti dosa ya semakin kau terjerumus.
Oke. Kemudian semua yang bernyawa akan mati. Lah apa gunanya kau nanti di sorga? Orang di sorga nanti kau bernyawa. Apa gunanya kau di neraka? Lebih enak di neraka dong. Dia mati. Ada enggak di dalam Islam? Ada kebangkitan di neraka. Carikan saya satu ayat. Ada enggak di dalam Islam kebangkitan di dalam sorga? Carikan saya ayatnya. Kalau kami enggak ada kebangkitan di neraka, enggak ada kebangkitan di sorga, tak? Pahami dulu. Nah, sekarang di dalam Al-Quran, zolim itu siapa yang membawa, tat? Kamu harus jujur. Zolim itu dibawa oleh Adam. Kamu baca surat 7 itu mulai dari 20. Pada hari engkau memakan buah itu menyentuhnya, engkau akan zolim. Maka dia mengatakan, iya kami sudah zolim. Siapa manusia zolim pertama? Adam, tat. Itulah yang diwariskan umat Islam sampai hari ini. Yakni kezoliman, dosa. Setelah itu apa dibilang? Oh, dia mau jadi khalifah. Ketika dikatakan dia di surat 2 ayat 30 itu bahwa dia akan menjadikan manusia di khalifah di muka bumi. Apa maksudnya itu, Tat? Apakah dibilang dia harus berdosa? Enggak ada. Apakah dia dibilang harus mati? Enggak ada juga. Kematian itu asalnya dari mana? Baca surat 7 itu baik-baik. Kematian itu setelah si Adam tobatnya diterima. Sebelum tobatnya diterima bagaimana? Tidak ada difirmankan dia mati. Setelah tobatnya diterima dia diusir. Harusnya tobatnya diterima dia tetap di sorga. Mengenai dia mau jadi apa namanya itu? Mau jadi khalifah yang nggak ada hubungannya dengan dosa. Ada nggak dibuat manusia akan kujadikan khalifah dengan cara berdosa atau dengan cara tidak berdosa atau sesudah zolim? Nggak ada, tat. Muslim tidak mengenal itu, tat. Aduh. Kemudian tebusan dari neraka itu bukan tebusan dari dosa. Aduh, tat. Orang masuk neraka kan karena berdosa. Dia ditebus di neraka kenapa? Bukan nerakanya yang ditebus. Kok neraka ditebus, tat? Berarti kalau neraka ditebus, jadi neraka milik kalian. Sama dengan barang. Barang ini ku tebus. Barang ini kan jadi milikku. Paham gak, kok, tat? Kalau kami dosa seperti utang. Utang ditebus habis dibalikkan jaminannya. Lah kalian apa yang ditebus kok? Kok malah nerakanya yang ditebus? Kau dihukum di neraka karena apa? Kan karena dosa. Dengan adanya orang Nasrani dan Yahudi ini, dosamu berkurang di neraka. Makin cepat kau masuk surga. Ini ndak. Malah nerakanya yang ditebus. Untuk apa neraka ditebus, tat? Memang neraka itu digadekan sama siapa? Tapi kalau dosamu kau digadekan kepada iblis. Maka kau harus diambil dari neraka itu. Dengan cara apa? Orang Nasrani dan Yahudi lah tebusanmu. Oke, tat. Wah, makin seru nih. Oke. Saya nggak pakai catatan karena masih ingat. Siap. Wah, sudah tidak ada kita kali-kali dua lagi, kawan. Ayo, gas. Aku pencet tat, harus aku mencet. Kayaknya harus aku mencet tat baru sukses kali dua. Silakan. Satu hal yang tidak dijawab Bang Rudi atau ketinggalan tadi ya. Yesus menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia kepada iblis. Saya tadi bertanya, di mana di perjanjian lama itu? Ya, tolong carikan. Dari kucing beranak kuda, gak bakalan ditemukan. Ya, sampai Dajjal turun kedua kalinya, gak ada juga di perjanjian lama seperti itu. Menebus dosa pakai darah. Maka dari itu, tolong carikan ya di mana di perjanjian lama itu menebus dosa pakai darah. Untuk permasalahan neraka dulu yang saya mau bahas ya kepada Bang Rudi. Bang Rudi kan ada konsep penebusan dosa di Kristen ya. Maka dari itu Bang Rudi juga nebus dosa kami di neraka.
Maka Kristen ditempatkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tugas menebus dosa itu Kristen. Ya, konsepnya ada di Kristen, ditebus oleh Kristen di neraka. Jadi tempat di neraka itu ditempati oleh Kristen karena dia menebus dosa gitu. Nah, masa Yesus yang nempatin neraka? Kagak lah, kagak. Jadi yang menempati neraka itu, yang menebus adalah Kristen dari umat Islam, bukan kami yang menebus. Makanya kan Allah katakan di dalam hadis itu, di hadis riwayat Muslim nomor 6462, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan Yahudi atau Nasrani atau Kristen untuk menebus dosa, ya, menebus dari neraka. Karena memang di dalam neraka konsepnya itu ada di Kristen, menebus dosa itu. Nah, jadi muslim-muslim yang berdosa di situ, Bang Rudi, Kristen nebusnya, muslimnya keluar, jadi Kristen nempatin nerakanya, gitu maksudnya Bang Rudi. Ya, nah, terus permasalahan Nabi Adam. Nabi Adam, tujuannya kan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, di situ dikatakan untuk menjadi khalifah. Memang tidak ada urusannya dengan dosa. Coba lihat ya Bang Rudi, Quran surah Al-Fatir. Al-Fatir ayat 18. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi orang lain tidak akan memikul dosa Anda, dan Anda tidak akan memikul dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, jadi Nabi Adam berbuat zalim atas dirinya, dia sendiri yang bertobat, ya. Nah, untuk masalah maut itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam ayat Al-Qur'an, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati, bukan karena dosa. Bukan, ya. Jadi Nabi Adam berbuat zalim atas dirinya, dia bertobat, menanggung dosanya sendiri sesuai Quran surah Al-Fatir ayat 18. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, jadi Bang Rudi, saya berharap tolong carikan datanya di mana di Perjanjian Lama dikatakan nebus dosa itu pakai darah. Ingat, ini Perjanjian Lama yang saya minta. Kalau Perjanjian Baru atau surat-surat Paulus saya tahu. Ya, di mana surat Paulus? Di Efesus 1 nomor 7 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Di situ dikatakan karena dengan darahnya dosa kita ditebus. Itu kata Paulus. Nah, kata Paulus ini nebus dosa pakai darah. Nah, pakai darah ini di mana dikatakan di Perjanjian Lama nebusnya pakai darah? Ada nggak di Perjanjian Lama itu pakai darah nebusnya? Kagak bakalan Anda temukan, ya. Kalau ada, tolong tunjukkan datanya. Di Perjanjian Lama itu dikatakan nebus dosa pakai tai sapi, sama menebus dosa pakai domba, bukan pakai darah. Kalau Anda memaksakan Yesus menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia, saya mau tanya, di mana di Perjanjian Lama bahwa dosa ditebus memakai darah? Coba jelaskan. Sisanya. Selamat datang di kebenaran Duar. Jumpa si Kores ini. Sudah? Oke. Di Perjanjian Lama dikatakan penebusan dosa dengan darah. Ya memang tidak ada, Tat. Kenapa tidak ada? Karena sebentar dulu. Karena zaman Perjanjian Lama penebusan dosanya itu dengan darah hewan. Nah, makanya di Ibrani 10 dikatakan begini, Tat. Nah, ini dia, Tat.
Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan karena hakikat keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus yang datang mengambil bagian dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Jadi zaman dahulu dengan korban darah hewan dilakukan setiap tahun. Nah, setelah Yesus datang apa dikatakan di sini? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali selama-lamanya. Setelah kenapa kau ketawa, Tat? Kalau tidak ada di perjanjian lama, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ini kan konsep penebusan dosa ada ketika zaman Yesus. Sebelum zaman Yesus, konsep penebusan dosa itu ada juga, tapi dengan darah hewan, Tat. Pahami dulu itu. Nah, sekarang aku balik kepada Islam, Tat. Memang Muslim tidak tahu asal-usul dosa. Kaum nggak mau mengakui asal-usul dosa itu ketika Adam memakan pohon itu. Inilah hebatnya orang Muslim, menyangkal. Padahal sudah jelas-jelas Al-Qur'annya mengatakan asal-usul dosa dari situ. Paham nggak, Tat? Nggak ada dari yang lain. Nah, ketika asal-usul dosa mawar sampai 7. Ketika asal usul dosa dia zolim. Dari tadi kau nggak bisa menjelaskan konsep dosa di dalam Islam itu zolim. Zolim itu adalah warisan dari si Adam. Gak bisa kau sangkal itu, Tat. Maka dengan apa si Adam mau diterima? Muslim pun sampai hari ini masuk surga. Karena orang Muslim tidak ada jalannya menuju surga. Penebusan dosa si Adam itu gak ada. Memang belum ada yang masuk ke dalam surga. Oh, semua yang bernyawa akan mati. Ayat itu lahir tahun 600, Tat. 610. Sebelum 610, ada enggak ayat itu seperti itu? Enggak ada. Mana ada ayat sebelum 610? Makanya kau baca urut-urutan. Surat 7 ayat 12 sampai 25, mana ada dikatakan setiap yang bernyawa pasti akan mati? Itu enggak ada. Makanya sekarang menurut surat 7 itu iblis masih di surga, Tat. Masih di surga iblis, belum terbuang. Nah, sekarang kau bilang kami orang yang sudah ditebus, maka kami masuk neraka. Mana ada orang yang sudah ditebus masuk neraka? Kalau sudah ditebus artinya dosa kami sudah habis. Kami ke surga. Siapa Allah SWT menebusnya? Tolong dijawab itu. Kepada siapa Allah SWT menebus dosa di Islam di dalam neraka? Kepada siapa? Sehingga harus menggunakan tubuhnya orang-orang kafir. Coba nanti cari itu. Ya, orang Islam di dalam neraka. Ini harus jelas juga konsepnya, Tat. Jangan kita asal nyap-nyap tapi gak ada kejelasannya, Tat. Ya. Nah, jadi, Tat, di dalam Islam tidak ada konsep penebusan dosa. Di dalam Islam itu pun fakta. Silakan, Tat. Jazakumullah untuk semuanya ya yang ngasih gift. Semoga Allah balas dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Belum muncul nih? Belum. Tekanlah, Tat. Bentar. Silakan.
Oke, Bang Rudi, terima kasih atas kejujurannya. Bahwa tidak ada penebusan dosa memakai darah di perjanjian lama. Artinya di sini Paulus berbohong kepada Kristen, ya. Terima kasih banyak, Bang Rudi, atas hal itu gitu. Yesus dosa kita ditebus. Ternyata tidak ada nubuatan kita, tempatnya itu kekal dan penghuninya ada dua macam. Ya, ada macam, ada penghuni yang kekal, ada yang tidak. Penghuni yang kekal siapa? Nah, makanya Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang musyrik dari ahli kitab dan orang-orang kafir akan menghuni neraka jahanam dan mereka selama-lamanya di sana. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Lalu orang beriman di surga apakah ada kebangkitan? Surga juga kekal. Di mana ayatnya? Quran surah Al-Bayyinah ayat 8, Bang Rudi. Surga itu kekal dan penghuninya kekal. Jadi tidak ada urusan kebangkitan ya di neraka ataupun di surga, Bang Rudi. Nah, lalu pertanyaan aneh Bang Rudi, kepada siapa? Allah menebus dosa. Saya sudah bilang tidak ada konsep penebusan dosa di dalam agama Islam. Tidak ada. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Minta ampun kepada Allah. Lalu dari mana dosa ini? Dosa ini adalah ciptaan Allah ya, karena atas pelanggaran manusia ya, atas apa yang dilanggarnya, maka ancamannya adalah tempatnya di neraka gitu. Jadi Allah ini menciptakan dosa, tapi manusia yang melakukan perbuatannya. Artinya dosa itu ciptaan. Bang Rudi, ya, bukan kekal seperti Bang Rudi, ya. Konsepnya dibawa Adam, ibul, kagak ada kayak gitu. Pahala juga ciptaan Allah, kayak gitu Bang Rudi. Di Islam itu simpel, pahala disebabkan oleh apa? Perbuatan baik dari manusia. Allah itu menciptakan berpasang-pasangan, Bang Rudi. Jadi dosa dan pahala sudah saya. Allah menciptakan air karena debit air itu banyak sehingga terjadi banjir. Maka dari itu Allah menciptakan dosa karena dilakukan manusia, ya, manusia yang bertanggung
jawab gitu. Allah yang menciptakan. Asa rabbukum. Ya, Berapa kali lagi Bang Rudi? Oh, udah jam berapa ini? Jenengan lah, berapa kali lagi terserah. Oke lah, habis ini terakhir, habis itu closing boleh. Saya udah dapat poinnya juga sih. Siap, aku duluan ya. Aku duluan. Ini penutupannya. Habis kau kan aku. Oke. Matikan mic-nya, Tat. Terima kasih, Tat. Kau mengatakan Paulus gak ada hoax, Tat. Itu diucapkan Paulus karena Yesus yang mengatakan. Matius 26 ayat Matius 26 ayat 28 kan sudah dibilang, darahku akan tertumpah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Gimana sih, Tat? Bukan Paulus. Zaman dahulu ada dengan darah, ada. Tapi darah hewan, kan sudah kujelaskan. Berdosa sekali untuk selamanya. Sampai turun-turun sekarang. Kalau saya, Tat, kau tanya, tidak akan mau saya menyembah Tuhan yang menciptakan dosa. Yang menciptakan dosa itu iblis. Makanya kau baca surat 7 bahwa dia akan menghalangi orang dari jalan Allah. Itulah namanya dosa. Masa dosa itu? Paham ya, Tat, ya? Jelaskan apa? Iblis masih di sorga. Baca baik-baik, dia minta tangguh sampai hari kebangkitan. Maka Allah mengatakan, iya kau diberi tangguh, kan diusir dari sorga. Berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Iya, kamu termasuk orang yang diberi tangguh, Tat. Ya. Aduh, jangan-jangan kau nanti masuk sorga, Tat, kau bertemu iblis, bukan bertemu Tuhan. Nah, terus yang lucunya kau bilang gini, Tat, Kristen menebus dosa. Karena ada di dalam Kristen penebusan dosa, maka Kristen dimasukkan ke dalam neraka untuk menebus umat Islam dari neraka kalian. Kok disilang-silang sih? Aduh. Misalnya kami masuk neraka kalian, kau bilang. Kalian ditebus dari neraka, bukan dari dosa. Ya, neraka itu ditebus Allah dari siapa? Di neraka kau bilang tidak ada konsep penebusan, ya ngapain ditebus-tebus? Mantap ya. Aduh. Baru kau mengatakan apa lagi ya? Ada tadi sini ya. Dari Yesus sudah ya. Neraka kau bilang kekal. Kalau neraka itu kekal, maka orang di dalamnya pun harus kekal, Tat. Kenapa kita di bumi ini sementara? Karena bumi ini nggak kekal. Kalau kekal ya kita selamanya hidup di bumi. Neraka kekal, surga kekal. Makanya, Tat, di dalam ajaran Islam, saya sudah banyak orang bertanya, di surga itu apakah manusia memiliki jiwa? Semuanya memiliki jiwa katanya. Kalau manusia di neraka memiliki jiwa berarti ada kematian, kan kau baca ayatnya tadi. Semua yang memiliki jiwa pasti akan mati. Makanya di neraka ada kematian, di surga ada kematian. Lantas kalau kau sudah mati, ngapain kau nikmati surga lagi? Dengan apa kau nikmati? Tentu ada kebangkitan, di neraka juga ada kebangkitan. Tapi yang kontroversial pernyataanmu, Allah pencipta dosa. Baru tahu aku tuh, Tat. Terkejut semua penonton. Makanya pantasan selama ini orang membonoi dibilang masuk surga.
orang berzina yang masuk surga. Kalau Allahmu pencipta dosa, tak? Semua manusia akan ke surga, termasuk kami Kristen. Kami musyrik, yang menciptakan musyrik kan Allahmu. Maka kami masuk surga dong. Aduh, terima kasih lah Tat atas diskusi malam ini. Habis ini aku dulu penutup, baru kau nanti penutup ya. Tapi kita tidak bisa menyilang lagi Tat. Ya, kita nggak silang. Biar orang-orang menyimpulkan gitu. Menyimpulkan ya. Nah, silakan kalau mau tutup duluan. Siap. Tunggu muncul Tat. 5 menit kita. Sabar Tat. Matikan mic-mu Tat biar aku lagi. Oke. Tanding ulang. Silakan Tat. Tadi muncul. Hilang. Hilang ya. Ulang lagi. Sebentar, ulangi lagi. Tat. Tenan bahwa manusia itu ketika mengaku dosa dan bertobat diampuni. Nah, dengan cara apa? Kalau orang Kristen dibaptis, baptis Yohanes itu baptis pertobatan. Tetapi sayangnya di Kristen, baptis itu hanya 1 kali, nggak bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Maka itulah sebabnya kami setelah dibaptis, dosa kami bersih, kami melakukan dosa lagi. Maka dengan apa kami mau dimasukkan ke dalam surga? Ada namanya doa Bapa kami. Sayangnya lagi doa Bapa kami ini minta pengampunan dosanya per hari. Tidak bisa dirapel. Ampunilah dosa kami 100 tahun yang lalu. Nggak bisa. Karena kalimat di situ ampunilah kami akan kesalahan kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada kalimat hari ini. Jadi itu doa untuk hari ini. Ya. Lah lantas dengan apa lagi kalau kita bolong-bolong artinya dosa kita banyak. Nah, dengan perbuatan baik kita tidak bisa melebihi daripada dosa kita. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Maka jalan terakhir apa? Perjamuan kudus. Inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Dan itu pun bukan darah Yesus sungguhan, tetapi dalam bentuk anggur. Ya. Maka anggur itu dimateraikan. Ya, 10 mawar. Itulah yang dimaksud ya. Jadi kawan-kawan itu harus kita pahami dengan baik dan benar. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Yang mengajarkan penebusan dosa itu adalah siapa? Yesus Kristus, bukan Rasul Paulus. Aduh. Inilah kekeliruan-kekeliruan kita kawan ya. Nah, untuk itulah mari kita perbaiki kekeliruan-kekeliruan kita yang ada. Nah, jadi dengan usaha apa lagi manusia menuju surga? Enggak ada usaha lain. Nah, apa bukti penebusan dosa ini ada? Yesus menebus dosa orang yang disalib di sebelah kanannya. Dia hari ini engkau dan aku bersama-sama di dalam Firdaus. Ya, Firdaus itulah bagian daripada surga itu. Nah, setelah itu dari mana sumber dosa? Sumber dosa itu dimulai ketika Adam di Kejadian 2 ayat 17. Seluruh tanaman dalam taman ini bisa kau makan. Tapi pohon pengetahuan apabila engkau menyentuhnya engkau akan mati. Mati itulah tuh yang diturunkan. Karena itu sudah ketetapan. Maka Adam memakannya. Ketika dia memakan kan ada kalimat jangan. Ketika dia memakan itu namanya dosa perbuatan. Setelah dia memakan dia dikutuk. Kejadian 3 ayat 19. Maka dia dibilang apa? Dari debu tanah engkau diambil, engkau kembali menjadi debu tanah. Nah itulah yang diwariskan kepada sekarang semua manusia. Kenapa manusia mati? Karena si Adam sudah dikutuk mati. Ya. Bukan karena dia memiliki roh. Roh itu tidak bisa mati. Jiwa itu tidak bisa mati. Ya.
Lantas bagaimana dia mati? Maka Yesus mengatakan, roh berpisah dulu dengan daging. Eloi, Eloi lama sabatani. Alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kalau roh Allah sudah keluar dari kita, baru kita bisa mati. Selagi roh Allah ada di dalam diri kita, kita nggak bisa mati. Ya. Jiwa itu nggak bisa mati sampai kapanpun, nggak bisa mati, dia abadi itu. Ya, oke. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, apa yang bisa diperbuat manusia pada saat itu? Mereka mengampuni dosa dengan menumpahkan darah hewan. Itulah sebabnya Ibrani 10 mengatakan darah hewan tidak berlaku lagi. Memang dulu tiap tahun berapa banyak hewan harus dipotong. Orang miskin tidak bisa lagi nanti nebus dosa. Maka dikatakan di Ibrani, darah Yesus tertumpah sekali selama-lamanya. Jadi kita memiliki jalan menuju surga. Kalau nggak ada itu, nggak ada jalan kita menuju surga. Dengan apa? Buktinya apa? Orang sebelum Yesus datang, mati nggak bangkit-bangkit. Nggak ada bangkit. Setelah Yesus datang, disalibkan, mati dan kuburkan, 40 hari, baru orang itu bangkit semuanya. Om Kolonel, terima kasih. Ya, itu yang bisa aku sampaikan, Tat. Saya pencet. Oke. Nah, pencet Tat. Ya, silakan Tat, aku diam. Oke, sebelumnya saya berterima kasih sama Bang Rudi ya atas diskusinya malam ini. Beberapa poin sudah dapat kita simpulkan gitu. Jadi kita tidak boleh menyeberang dalam penutupan atau closingan ini gitu ya. Jadi saya menjelaskan dosa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau bukan ciptaan, dosa itu bisa jadi Tuhan juga. Karena yang kekal itu, yang tidak diciptakan hanya Allah. Jadi sisanya hanya Tuhan dan ciptaannya, kayak gitu. Nah, dosa ini atas kehendak bebas manusia, dia melakukan pelanggaran, begitu juga pahala. Jadi dosa itu adalah ciptaan Tuhan. Sebagaimana saya analogikan dengan air. Allah menciptakan banjir, ya. Tapi Allah menciptakan air saja. Karena kesalahan manusia, ya, terjadilah banjir, debit airnya banyak. Nah, seperti itu juga. Jadi dosa itu bukan Tuhan, ya, dosa itu ciptaan gitu. Baik, ya kawan-kawan semuanya, di dalam konsep Islam, saya hanya menegaskan lagi kepada Anda semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an kita, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa orang sendiri-sendiri memikul dosanya, tidak dibebankan kepada orang lain. Terus kalau kita membuka Quran surah Al-Mudatsir ayat 38, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Jadi orang itu bertanggung jawab atas yang dia lakukan sendiri. Dan saya kurangi lagi ya, saya tambahi lagi dengan Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan, maka dia akan mendapat balasan keburukan tersebut. Dan sebaliknya, apabila dia berbuat baik, maka dia akan menerima kebaikan juga. Karena ada di dalam Quran surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illa ihsan. Jadi kebaikan itu dibalas dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Jadi konsep di dalam Islam itu sudah sangat jelas dan finish. Dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya. Suami tidak menanggung dosa istrinya, dan istri tidak menanggung dosa suaminya. Lalu bagaimana kalau suami tidak mendidik istrinya? Apakah ini dosa dari suami atau dari istri? Ini dosa dari suami, bukan dari istri. Karena tidak mendidik keluarga dan anak-anaknya. Ya, jadi seperti itu konsep di dalam agama Islam sangat jelas. Saya bersyukur menjadi muslim ya. Dan saya malam ini menyampaikan kepada Anda apa yang saya dakwahkan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan murni dari saya pribadi. Karena manusia tempatnya salah. Kalaupun ada kekurangan, apa yang saya sampaikan, saya memohon maaf. Kebenaran itu dari Allah dan kesalahan murni dari saya yang menyampaikan gitu ya. Begitu pula untuk kawan-kawan yang Kristen yang menonton di tempat Bang Rudi maupun di tempat saya, mohon maaf kalau suara saya terlalu keras ya, atau bahasa saya kurang berkenan.
Kita di sini hanya berdiskusi, Anda semua yang menyimpulkan gitu. Dan Muslim di sini pun juga yang menyimpulkan lebih jelas mana antara ajaran Anda dengan ajaran kami Islam gitu. Saya hanya menyampaikan, jadi dengan santun, dengan data, dengan dalil, karena tujuan saya apa? Bukan memaksa orang untuk menjadi Islam, bukan, karena tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam. Tetapi dibalik perdiskusian ini, semoga saja diskusi ini menjadi asbab atau jalan hidayah bagi orang-orang yang mau berpikir. Itu yang saya maksud. Makanya saya berdiskusi dengan Bang Rudi, dan Bang Rudi ini rival lama saya gitu ya. Udah beberapa kali juga saya menghormati beliau, dan saya mohon maaf kalau ada kosakata yang kurang berkenan gitu. Karena saya hanya menyampaikan apa yang ada diajarkan di dalam agama Islam, dan kita mempertanyakan dari iman teman kita yang konsepnya itu berbeda dari konsep agama Islam. Jadi seperti itu ya kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Mungkin bagi yang di YouTube ya teman-teman semuanya, follow TikToknya YouTube saya, namanya Yusuf PI Reaction ya. Mohon berkunjung dan mengembangkan channel tersebut. Ya, terus mohon juga untuk dibantu like dan share serta subscribe-nya di situ ya, agar dakwah kita semakin berkembang. Terima kasih, barakallahu fiik. Untuk yang memberikan gift, ya semoga Allah balas dengan rezeki yang berlipat ganda lagi berkah. Jadi seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Tan. Selamat malam ya, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman ya Bang Rudi, terima kasih. Siap, terima kasih juga penggemar Ustadz. Sampai jumpa Tat. Sampai jumpa. Teman semuanya dapat diambil ya poinnya ya, bahwa kata Bang Rudi yang menebus dosa itu Yesus kepada iblis. Itu poin yang saya catat gitu ya. Karena Bang Rudi sendiri yang pertama kali mengatakan menebus dosa kepada iblis. Berarti iblis lebih berkuasa daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak berkuasa atas dosa gitu. Kan kayak gitu, lebih baik mereka menyembah iblis saja kalau gitu. Karena iblis lebih berkuasa atas dosa. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ya kawan-kawan, yang kedua, di sini saya mau sampaikan. Tidak ada di dalam perjanjian lama, kata Rudi, menebus dosa itu dengan memakai darah. Tapi, kata Paulus, ada memakai darah di Efesus 1 nomor 7. Artinya di sini Paulus yang berbohong. Kan jadinya seperti itu. Karena di perjanjian lama hanya pakai domba, darah domba kata Bang Rudi ya, darah domba. Tapi kalau ya alatnya darah domba, ada juga tuh di Keluaran 29 nomor 16, di situ dikatakan kotoran sapi adalah alat penebus dosa. Kenapa? Kalau kalian memaksa darah Yesus nebus dosa, sekarang tai sapinya apakah kalian tebus juga? Kan jadinya seperti itu. Ya, kotoran sapinya seperti itu. Jadi tidak ada nubuatan di perjanjian lama itu yang mengatakan bahwa penebusan dosa itu memakai darah, tetapi memakai domba dan memakai kotoran sapi. Ada lagi satunya saya lupa gitu. Saya lupa. Jadi hoax saja nih ya. Antara dua, apakah Paulusnya berdusta atau Bibelnya salah? Antara dua saja itu kawan-kawan, antara dua. Karena kata Bang Rudi, tidak ada nubuatannya di perjanjian lama, dosa itu ditebus dengan darah. Cuma kata Paulus saja, jadi seperti itu. Jadi mohon maaf ya kawan-kawan semuanya, yang muslim saudaraku, mungkin saya agak kasar gitu ya tadi suaranya, agak kasar saja sih menurut saya. Karena apa ya, kita memang kalau berdebat itu, berdiskusi itu setidaknya ada data kan. Apa yang kita sampaikan ya, kalau kosakatanya kotoran sapi, ya mau nggak mau kan saya menyampaikan seperti itu karena tertulis seperti itu gitu loh. Ya bukan mengada-ada. Silakan dibuka saja datanya di dalam Keluaran 29 ayat 16 kan gitu. Jadi kita harus tegas saja apa yang disampaikan sesuai dengan data. Dan di dalam agama Islam pun seperti itu. Ya terima kasih ya kawan-kawan semuanya. Follow sekali lagi YouTube saya, namanya Yusuf PI Reaction. Terus ini TikToknya ada 2 ya.
Yang satu masih saya rintis agar bisa PK juga. Ya insya Allah nanti kita naik ke tempat RK, ke tempat Edis kejang-kejang masalahnya siang tadi. Ke tempat Agatha. Karena apa? Kalau saya naik ya, minta permintaan naik ke tempat mereka bisa mute saya, bisa ngekick saya. Kalau PK seperti tadi, mereka nggak bisa ngekick gitu. Terserah mereka, mau pakai data saya layani pakai data. Kalau mau pakai urat leher saya layani pakai urat leher gitu. Kalau mau kencang-kencangan suara silahkan juga gitu. Ya, makanya saya lebih baik PK naik ke tempat mereka gitu. Open cam juga nggak apa-apa. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin insya Allah saya jalan-jalan ke room lain, ke room muslim lainnya ya. Kita istirahat dulu. Ini mungkin ada yang minta naik. Saya tidak menerima tamu karena mau istirahat ya teman-teman semuanya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Terima kasih yang telah memberikan gift. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan rezeki yang berlipat ganda, lagi berkah dan halal gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.